Seperti apa sebaiknya masyarakat menyikapi kenaikan harga energi? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami perencana keuangan Prita Hapsari Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Mbak Prita, kalau kita cermati ini banyak sekali kenaikan harga-harga nih ya. Ada tabung gas, ada BBM juga nanti rencana dan sekarang yang terakhir itu listrik. Nah ini kita ini harus panik atau enggak sih mencermati begitu banyak kenaikan harga? Nggak boleh panik dong. Nggak boleh panik ya? Kalau panik biasanya orang langsung belanja biasanya. Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam rumah tangganya adalah menghitung ulang anggaran. Karena gini, maupun listrik naik ataupun gas naik atau apalagi naik, tetapi efeknya terhadap keuangan rumah tangga setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Tergantung seberapa besar alokasi penggunaan barang-barang tersebut terhadap rumah tangganya. Sebagai contoh, ada rumah tangga yang menggunakan pos transportasi itu sampai 20% dari gajinya dia. Ada rumah tangga yang mungkin hanya 5%. Karena kan kita sekarang ngomongnya adalah persentase. Artinya kalau terjadi kenaikan BBM misalnya, maka kenaikan ini berdampaknya itu pasti akan jauh lebih besar untuk keluarga yang menggunakan sampai 20%. Sedangkan yang 5% mungkin tidak akan terlalu berpengaruh. Demikian juga untuk barang-barang yang lain. Jadi sekarang kita cek dulu seberapa besar pengaruh kenaikan harga-harga tersebut terhadap pengeluaran rumah tangga kita. Nah kalau Anda cermati ini kira-kira pos pengeluaran mana yang pada umumnya nih, umumnya ini banyak sekali posnya dikeluarkan di itu dan bisa dikorbankan untuk membiayai kenaikan harga-harga ini. Oke, kalau kita melihat secara umum untuk kelas menengah di Jakarta ya, kota-kota besar seperti Jakarta, itu ternyata pengeluaran besar itu banyak itu di cicilan, kemudian banyak lagi di gaya hidup. Kenapa saya bilang gaya hidup? Karena gini, kita tuh biasanya terkena kemacetan dan lain-lain sehingga akhirnya polanya itu sarapan di tempat kerja, makan siang di tempat kerja, makan malam pun juga. Nah, ini kan adalah pilihan mau makan malamnya itu di tempat yang seperti apa. Nah, seringkali dengan konsumsi dan dorongan gaya hidup akhirnya kita terpaksa makan di tempat-tempat yang membuat gaji kita itu lebih cepat habis gitu. Nah, ini bisa sampai 20-30% dari gaji orang setiap tapi bulan. bukannya kalau makan di luar bersosialisasi, begitu juga gaya hidup, bukankah itu juga penting juga misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak Prita? Oke, kalau dibilang penting atau tidak, misalnya networking dan lain-lain, tentu penting. Tapi apakah harus setiap hari makannya di restoran yang mahal? Kan jawabannya mungkin tidak. Ataupun apakah setiap hari perlu membeli minuman-minuman yang mungkin satu gelasnya harganya bisa mencapai 50.000? Mungkin itu bisa dibuat seminggu hanya berapa kali. Jadi kita atur sesuai dengan kemampuan finansial kita. Gitu. Oke. Nah Mbak Prita, idealnya nih kira-kira berapa persen sih kalau kita hitung itu berapa persen pengeluaran yang bisa kita bagi-bagi supaya paling tidak kenaikan harga ini tidak terasa begitu memberatkan. Oke. Jadi gini, sebenarnya yang paling pertama yang tadi saya bilang, makanya ketahui dulu anggaran kita sekarang berubahnya seperti apa. Lalu kita lihat porsi mana yang bisa dihemat, mana yang tidak. Karena gini, pengeluaran yang sifatnya wajib tidak bisa dihemat, contohnya biaya sekolah anak. Ya udah, mau naik seperti apapun ya itu nggak bisa ditawar, nggak bisa didiskon. Tapi kalau sesuatu yang bisa didiskon, contohnya apa? Penggunaan listrik. Kita bisa lebih hemat atau kita bisa pakai barang-barang yang memang lebih ekonomis dan efisien. Kemudian misalnya transportasi, kita lihat kalau memang bisa jalan kaki, why not? Kalau misalnya kita atur jamnya sehingga kita tidak lama kemacetan itu, sehingga kan bensin juga lebih banyak terbuang. Lalu yang saya juga lihat fenomena yang menarik adalah di akhir pekan. Di akhir pekan ini entah kenapa kan sekarang macetnya luar biasa. Saya bingung dengan orang yang teriak-teriak katanya BBM naik apa segala macam, nggak bisa lagi beli yang subsidi gitu-gitu ya. Tapi jalanan ke luar Jakarta kayak misalnya ke Puncak dan kemana-mana itu semacetnya makin luar biasa. Artinya pengeluaran yang sebetulnya bisa ditekan di bagian situ itu ternyata tetap saja dihamburkan oleh masyarakat. Gitu. Apakah ini berarti memang pengeluaran untuk BBM subsidi ini sebetulnya bisa dikurangi tapi masyarakat enggan untuk melakukan itu? Kalau Mbak Prita gitu nggak? Opini saya demikian. Oke, baik. Mbak Prita, kita akan lanjutkan lagi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.